kasih Karawaci City Blessing. Kembali lagi kita beribadah online bersama tim Karawaci City Blessing. Yuk mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, namun hati kami ya Bapak tetap memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keseharian yang telah Engkau berikan, kesembuhan yang telah Engkau berikan, pemulihan yang telah Engkau berikan Bapa. Kami tahu Tuhan semua itu hanya karena kuat dari-Mu ya Bapa. Sungguh besar Kau Tuhan. Hari ini Bapa kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita mulai memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah kuat kita. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau bersertaku, kau
karena kebesaran-Mu Bapa. Yes, kami mau siapkan hati kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam,
Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan eh, tentang fokus yang akan kita belajar pada hari ini, pada minggu kedua kebaktian online kita. Sebentar kita berdoa, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, Tuhan, untuk pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk apa yang Kau telah berikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap Tuhan hal yang Kau berikan Tuhan berguna untuk kami ya Bapa. Bermanfaat untuk kami ya Bapa. Biarlah firman ini Tuhan bisa membuka mata hati kami. Biarlah kami bisa percaya Tuhan bahwa kami harus fokus kepada Engkau. Kami harus memberikan segalanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kami serahkan Tuhan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, pada hari ini saya mencoba dengan latar berbeda. Saya pinjam kamar anak saya. Makanya nggak heran di sini ada hiasan-hiasan mainan-mainannya Jenny. Saya pinjam kamarnya Jenny untuk recording apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Saya ingin berbicara tentang fokus. Kalau hari-hari ini adalah fokus itu adalah sesuatu yang langka untuk saat ini. Karena kita tahu konektivitas handphone kita itu sekarang bisa berguna buat apapun juga. Banyak sekarang kalau saya sering malah saya lupa bawa dompet saya. Tapi saya nggak lupa bawa handphone saya. Kenapa? Kalau dengan handphone saya bisa bayar segala macam. Saya bisa misalnya e-tol saya habis, saya bisa isi e-tol saya. Misalnya saya nggak bawa dompet, saya juga bisa belanja, saya tetap bisa makan, saya bisa tetap pesan makanan, segalanya. Karena handphone kita sekarang selalu connect dengan dunia luar, melalui internet tentunya. Saya ingat pada masa saya dulu, pada saat saya mungkin SD atau SMP, internet itu adalah sesuatu yang langka. Internet itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Karena dulu itu bisa dibilang kita perlu, mungkin waktu itu laptop mungkin mahal sekali. Dan waktu itu saya pakai PC dan di PC itu ada modem. Dan pada waktu itu saya ingat sekali suaranya. Kalau saya misalnya connect, saya colok modem saya, PC saya ke kabel telepon, itu akan seperti suara fake. Dan dari sana bunyi pingnya, baru kita connect. Dan itu terjadi nggak langsung cepat, nggak langsung suddenly mungkin 1 menit, 2 menit. Mungkin itu perlu 10 menit, 5-10 menit, bahkan kadang-kadang 15 menit kalau nggak connect. Dan setelah connect, misalnya kita mau buka, contoh Yahoo saat itu, Google nggak gitu tren saat itu. Saya buka Yahoo misalnya, saya buka email, layarnya lama sekali, seperti kita lagi fotokopi atau kita lagi scan, lama sekali. Dan kita coba bandingin hari ini. Semuanya cepat, semuanya punya bandwidth yang begitu besar, speednya begitu besar. Sekarang orang nggak mau menunggu, orang nggak mau lama, nggak mau. Kalau lama itu biasanya, lemot amat nih gitu loh. Anak-anak sekarang selalu bilang, ini lemot amat. Anak-anak saya bahkan, di internet lemot di rumah. Mereka maunya semuanya begitu cepat. Dan saat ini adalah orang itu selalu menantikan hal-hal yang baru, sesuatu yang baru. Saya nggak gitu sering main Instagram, tapi saya punya akun Instagram. Saya pakai akun Instagram itu untuk sebetulnya membackup foto-foto saya. Terkadang saya punya pengalaman buruk karena handphone saya rusak. Begitu saya habis pulang traveling dan foto-fotonya nggak bisa diselamatin.
Dan melalui Instagram, saya bisa simpan foto-foto saya dan memori-memori yang terkadang kita cepat ya, kita pengen capture gitu ya memorinya. Dan Instagram itu orang pengen sesuatu yang baru, terus new feed, terus sesuatu yang baru. Apa sih yang baru? Apa sih yang baru? Apa sih yang baru? Misalnya apalagi di Instagram sekarang ada apa namanya, iklan. Apa sih, ada produk yang baru sih? Apa ada makanan yang baru sih yang di sekitar kita, di surrounding-nya kita? Bahkan, salah satu bisnis saya juga saya pakai Instagram supaya orang melihat. Dan sekarang ket terkonek, kita semua tuh connect sekali dengan dunia luar dengan begitu cepatnya. Dan itu yang membuat fokus kita jadi langka. Kita selalu bergantung sama handphone kita. Kita selalu, mungkin sekarang pegang handphone mungkin lebih lebih lama waktunya daripada kita, apa namanya, kita main dengan anak, kita bicara dengan keluarga. Mungkin saat kita pegang handphone lebih lama dalam satu hari. Saya terkadang kangen sekali, bisa dibilang handphonenya mungkin ketinggalan, mungkin handphonenya juga nggak kebawa, atau mungkin di situ nggak ada sinyal gitu. Kita mau cari tarik, nggak dapet sinyal, kita nggak bisa connect. Dan tapi begitu sepi dan kita, "Oh bisa apa ya?" Mungkin kita bisa dengar musik dari situ, kita bisa nyembah Tuhan, mungkin kita bisa baca sesuatu yang lebih baik sebetulnya. Dan semuanya produktivitas itu yang membuat kita terkadang sekarang kita kehilangan fokus kita. Dan menurut saya, itu adalah semua apa yang ada sekarang di media sosial, di TV, di YouTube, itu adalah distraction kalau buat saya. Terkadang kita perlu, kita baca, kita perlu tahu, kita perlu tonton, kita perlu melihat semuanya. Tapi ada juga yang nggak kita perlukan sebetulnya. Dan kalau kita nggak fokus, pastinya kita akan bayar sesuatu itu lebih mahal. Contoh, saya pernah kecelakaan karena saya nggak fokus. Saya tidak melihat bahwa dari arah sebelah kiri saya ada mobil dan dia ingin berputar. Dan saya nggak fokus, saya tidak melihat. Dan saya waktu itu melihat handphone saya dan akhirnya terjadi kecelakaan dan saya harus bayar mahal semuanya. Dan banyak sekali contoh di dunia ini kalau kita nggak fokus. Kebanyakan teman saya ada beberapa juga mereka main handphone atau pas handphonenya jatuh tiba-tiba mobilnya langsung kecelakaan, mobilnya tabrakan gitu loh. Atau kita sekolah, kalau kita nggak fokus, dalam kuliah, kalau kita nggak fokus, kita sudah tentunya kita nggak akan ngerti apa yang sebetulnya diajarkan pada hari itu. Kalau kita lagi bekerja, kita nggak fokus, kita mikirin sesuatu yang lain, mungkin kita hanya buka Instagram, kita buka Facebook, ataupun kita buka YouTube, kita nonton YouTube, kita nggak fokus sama kerjaan kita. Kerjaan kita sudah pasti tidak akan pernah selesai kalau seperti itu. Dan saya bilang tadi kalau kita nggak fokus, kita akan membayar mahal, lebih mahal. Ya kalau kita nggak belajar ya pasti nilai kita jelek. Kalau kita nggak fokus, pasti kita juga akan dipecat satu hari atau kita ditegur sama atasan kita. Kalau kita nggak fokus pada saat kita driving, kita akan tabrakan dan itu harganya sangat mahal. Saya ingin Bapak Ibu melihat dari foto ini yang ada di gambar YouTube-nya. Nah inilah bayangan kita fokus. Kalau kita fokus, kita akan melihat apa yang kita lihat itu benar-benar kelihatan clear 100%. Kalau kita bawa kamera, biasanya kita saat kamera atau
Sekarang ya handphone semua kita autofocus, tapi kalau kamera yang, profesional, kita harus kayak sedemikian rupa supaya jelas gambarnya. Tapi gambar yang lainnya tentunya akan buram. Kita hanya melihat satu titik. Kalau kita fokus seperti kita melihat satu titik di depan kita, dan itu kita harus lihat dengan jelas. Saya ingin membagikan beberapa, kenapa sih kita harus fokus. Yang pertama adalah fokus membuat kita lebih efektif dan lebih berdampak. Saya ulang, fokus membuat kita lebih efektif dan berdampak. Kita mau buka di Mazmur 20 ayat 4. Di Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kalau kita ingin hidup kita lebih efektif dan kita lebih berdampak, kita harus tanya sebetulnya fokus kita apa sih gitu loh. Dan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau kita connect-nya sama distraction, apa yang ada di surrounding-nya kita, di sekitarnya kita, terus kita nggak tanya, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan kalau lebih balik dari situ, mungkin pada saat Nabi Nuh mungkin, Tuhan minta Nabi Nuh untuk membuat satu bahtera yang begitu besar. Mungkin saat itu kalau udah ada handphone, mungkin Tuhan bilang, tolong coba nyalain Bluetooth-nya, atau tolong nyalain Wi-Fi-nya, atau 4G-nya atau 5G-nya supaya kamu bisa download. You bisa download dan bisa melihat bahtera itu seperti apa. Dan pada waktu itu Nuh sudah tentunya nggak tahu. Membangun seperti itu, orang dan sekitarnya maksudnya di sekitarnya pasti bilang, ini mungkin orang gila, mungkin orang, ini apa sih membangun seperti ini, nggak ada hujan. Tapi Nuh waktu itu tangkap apa yang Tuhan mau. Dibilang di sini di Mazmur 20 itu, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Terkadang kita nggak mengerti apa yang mau Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kalau saya punya satu gambaran. Contoh saya dulu, waktu saya kuliah, saya ingat sekali saya les bahasa Inggris. Saya les bahasa Inggris, jadi ceritanya lah guru bahasa Inggris itu dia bisa baca tentang pakai garis tangan lah, masa depan kita seperti apa. Saya coba aja, saya suruh dia baca. Dia cuma bilang, wah, kamu hidupnya beruntung. Kamu akan menjadi orang sukses, tapi karena keberuntungannya kamu. Tapi saat itu saya tangkap, ya biasa aja. Saya nggak terlalu ambil pusing dengan hal itu. Terus yang saya yakini, saya percaya bahwa saya akan menjadi orang sukses. Saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bukan karena garis tangan saya. Pertama saat itu saya nggak mengerti. Ya, saya kerjakan apapun yang saya mau. Saya kerjakan dengan keras. Dan saya bisa dibilang saya tidak mengerti apa arti kasih karunia pada saat itu. Yang saya tahu bahwa kalau ingin menjadi bahagia ya harus kita bekerja keras. Tapi setelah saya belajar, saya mengerti tentang kasih karunia, bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tuhan sudah menyediakan semuanya, menyiapkan jalannya, bahkan sampai tujuan akhirnya Tuhan sudah siapkan. Cuman terkadang kita nggak fokus, kita nggak lihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan siapkan, kita nggak pernah tahu. Karena menurut saya Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu penuh dengan kejutan. Tuhan yang selalu bisa dibilang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terselami,
Ya itulah Tuhan kita. Dan hari demi hari waktu itu saya bilang, waktu saya pertama kali saya naik motor, saya ingat sekali saya jadi salesman. Saya ngelihat, wah orang kalau naik mobil enak sekali ya, adem dalam mobil segala macam, terus bisa kan pakai AC, saya harus naik motor panas-panasan, kehujanan, keringetan. Yang saya mau saat itu saya bayangin, oh saya pengen saya kerja bisa naik mobil. Dan akhirnya saya dapetin, saya bisa kerja, terus bisa naik mobil, saya jadi sales tetap, tapi saya bisa naik jabatan, saya naik mobil. Dan wah enak ya, saya bisa, punya rumah, terus, dengan waktu itu saya pengen banget punya rumah dengan 3 kamar contohnya. Pada saat itu, Tuhan kasih saya mimpi. Mimpi bener-bener itu mimpi yang di siang bolong bisa dibilang. Tuhan kasih saya mimpi bahwa Tuhan kasih saya rumah, rumah itu masih dibangun dan di rumah itu ada 3 kamar. Saya bicara sama Tuhan bahwa, "Tuhan saya pengen nih rumahnya 3 kamar. Karena saya udah punya anak 1, nanti kalau udah tamu, nggak ada kamar lagi. Kamar-kamar di rumah yang sekarang cuma 2. Saya pengen rumah yang 3 kamar." Di siang bolong itu Tuhan kasih saya mimpi. Terus rumah itu sedang dibangun, ada dari kamar. Dan singkat cerita saya dapat rumah itu. Tapi saya mau dulu, saya saya mau seperti ini nih, contoh yang lagi cari jodoh. Saya mau nih orangnya sifatnya seperti ini, dia seperti itu, dia bisa memahami. Kita mau dulu, jangan ditanya, "Kamu mau seperti apa?" Terserah deh, entar kalau Tuhan kasih yang terserah bagaimana? Misalnya tanya, "Kamu mau bagaimana hidup kamu ke depan?" Ya terserah Tuhan deh. Betul, semuanya terserah Tuhan, Tuhan yang menentukan semuanya. Tapi kita maunya yang seperti apa? Itu makanya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita mau seperti apa? Oh ya, seperti ini bentuknya. Bahkan saya pengen satu, mobil, saya pengen beli satu mobil, Tuhan sudah kasih jelas sama saya. Speedometernya warna putih dan jelas sekali saya dikasih mobil speedometernya warna putih. Karena saya selalu bisa dibilang mungkin ya, dalam tanda kutip nih, saya kadang-kadang suka memaksa. Tuhan lah, tuh. Tapi kalau saya mengerti lebih jauh, saya bukan memaksa Tuhan, tapi saya kasih tahu sama Tuhan, saya cuma anaknya Bapa yang di surga. Seorang anak ya pasti, contoh anak saya, "Pi, Jenny," contohnya, "Pi, pokoknya Jenny kalau ulang tahun, Jenny mau kuenya ada, Little Pony-nya." Sudah pasti nanti saya yakin istri saya juga pasti akan kasih kasih kue pas saat dia ulang tahun ada Little Pony-nya. Seorang anak ya wajar meminta kepada bapaknya dan saya meminta. Saya sudah jelas kalau saya lihat dari hidup saya ke belakang, Tuhan saya pengen merit di saat umur 25, terjadi. Saya bilang sama Tuhan lagi, "Tuhan saya mau saat saya, eee, keluar dari dunia pekerjaan, saat saya umur 35." Dan itu terjadi. Saya bilang lagi sama Tuhan, "Tuhan, saya nggak tahu, mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, Tuhan suruh saya saat itu, ekonomi nggak begitu baik. Terus, apa namanya, tabungan saya juga nggak begitu baik. Tuhan suruh saya membesarkan semuanya, suruh melapangkan temboknya." Saya kadang-kadang, ya udah lakuin aja. Dan saya tahun lalu saya kepikir lagi, "Weh, ini ya yang Tuhan mau ya ternyata ya." Terus, apa namanya, Tuhan kasih saya lagi, eee, "Saya pengen nih," saya bilang sama istri saya, "entar ya masa tua ya, saya pengen ada satu rumah pada saat kita tua nanti, anak-anak sudah besar, anak-anak sudah
semuanya sudah mandiri, sudah selesai kuliah, saya pengen punya rumah di Bali. Saya bilang, "Ya udah." Yang saya lakukan saat itu, saya cuma berdoa, "Tuhan, kita pengen punya rumah di Bali nih, supaya nanti anak-anak yang ada yang sekolah di luar negeri, anaknya yang sekolah di mana, intinya orang pasti kalau ke Bali intinya pasti suka lah gitu. Kalau anak-anak pasti kalau ke Bali, mereka nanti berkeluarga, pasti suka deh bawa keluarganya namanya berlibur ke Bali. Kalau, "Yuk ke rumah mama papa." "Ada di mana?" "Ada di Serpong." Mereka mungkin, males ya gitu ya. Tapi kalau ke Bali mereka pasti semangat gitu. Dan itu menurut saya, dalam pikiran saya seperti itu. Dan yang saya lakuin ya saya berdoa, saya bilang, "Tuhan saya mau." Dan saya menggambarkannya, sekarang kan udah zamannya zaman zaman saya bilang tadi udah zaman yang bukan zaman yang kita gambarin lagi. Saya menggambarkan, saya nonton YouTube, saya cari-cari. Oh ternyata rumah di Bali seperti ini, harganya seperti ini, range-nya seperti ini, oh ini ada berapa kamar. Dan itu yang saya lakuin. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Saya nggak tahu sebagai kapan saya bisa bisa nanti satu hari pindah ke Bali, umur berapa saya juga nggak tahu. Tapi saya selalu bilang, "Tuhan, saya nggak mau ya pada saat umur saya nanti 50, saya harus kerja 8 to 5 dan saya harus benar-benar, eee, berpikir keras gitu dan nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi." Saya bilang, "Tuhan, pokoknya saya mau pada saat saya umur 50, saya bisa dibilang saya udah punya financial freedom lah." Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya saya udah nggak perlu pikirin duit berapa penghasilan saya, yang saya lakuin ya udah, saya melakukan sesuatu yang lebih berguna lagi. Makanya saya selalu bilang, saya, melakukan misalnya saya buka bisnis segala macam, yang saya selalu bilang gitu ya sama partner saya bilang, "Saya nggak mau nanti tujuannya apa sih? Oke saya bikin bisnis, saya pengen nanti bisa saya sekolahin anak yang lebih baik daripada apa yang saya dapetin." Dan tujuan lagi, tapi saya tidak akan duduk selamanya di company ini. Suatu hari ya, kita harus percayakan pada orang yang lebih muda, supaya bisa running company ini dan saya rasa lebih efektif. Dan kita lanjut, kita mau buka di Yohanes 10 ayat 10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Dan itu saya bilang tadi, kalau kita selalu terdistract, selalu, terdistract itu selalu terganggu dengan mungkin dengan handphone kita, mungkin dengan kegiatan kita yang mengganggu fokusnya kita, apa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita di depannya. Ya itulah saya bilang, itulah pekerjaannya iblis. Dia nggak suka kalau kita fokus, kita tahu jalannya seperti ini, dan dia dia tahu kita akan berjalan mulus. Iblis tidak akan suka. Dan kita mau buka lagi di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Dan dikatakan di sini, kita harus memintanya dalam iman. Dan kita tidak boleh bimbang. Dia katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Dia goyang ke kiri dan goyang ke kanan, ketiup angin. Dan orang yang seperti itu yang nggak fokus sama sama apa yang Tuhan janjikan, nggak fokus dengan rencananya kita, rencananya Tuhan, itu
dikatakan di sini, janganlah mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dikatakan di sini di ayat 8 bahwa kita nggak boleh mendua, fokusnya nggak boleh ada dua. Fokusnya cuma satu. Jelas fokusnya satu dan kelihatan jelas ada apa di depan. Dan kita untuk fokus, kita harus melihat. Melihat, saya bilang tadi, kayak kamera, kita keker sedemikian rupa sampai jelas titiknya. Atau kita dengar apa yang kita dengar. Saya selalu kalau lagi naik sepeda, saya udah lama nggak main sepeda juga. Karena nggak tahu, saya bosen. Tapi saat saya main sepeda, saya dengar podcast ya, dengar lagu kayak. Nah, tapi di saat itu saya fokus. Saya benar-benar bisa dibilang terserapnya kalau lagi sama seperti kayak saya bilang saya selalu di mobil. Kenapa saya bisa dengar semuanya, saya bisa tangkap semuanya, karena saya fokus. Karena ya saat kita naik sepeda, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa ngobrol juga, dan kita fokus. Apa sih yang kita dengerin? Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita udah masuk dalam hati dan pikiran kita, yang kita ingin action. Kayak kita melihat sesuatu misalnya, contoh lah, saat kita lagi lihat-lihat, browsing gitu ya, makanan pakai Grab atau pakai GoFood. Kita lihat itu makanan, wah ketemu nih. Kita pengen misalnya makan nasi Padang. Masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mau makan nasi Padang. Actionnya apa? Kita pesan itu. Dan simpel sekali, dan semuanya terjadi seperti itu. Saya selalu bilang sama teman saya gitu ya, sama istri saya, sama anak-anak, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang ribet. Tuhan kita Tuhan yang simple. Kalau kita lihat, terus kita masuk dalam hati dan pikiran kita action, kita berdoa sama Tuhan. Saya yakin dan percaya, semuanya masih terjadi. Apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu saat ini mimpikan, yang Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga, saya pengen inilah, saya pengen itulah, saya pengen anak saya menjadi besar, menjadi orang yang berhasil, saya pengen masa tua saya seperti ini. Semuanya akan terjadi. Kenapa? Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu mendengar apa yang diingini oleh anaknya. Hanya terkadang waktunya pas enggak. Nah, saya mau pakai tools. Ini adalah mainan anak saya. Terkadang kita ada di sini nih. Kita ada di sini nih. Kita nggak bisa melihat ke sana. Karena kita terhalang oleh benteng. Iblis kerjanya seperti ini. Membangun benteng. Saat kita ada di sisi sini, bagaimana cara kita melihat ke sana? Dikatakan di sini, di 2 Korintus 10 ayat 4. Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Saat kita terhalang oleh benteng, saya bilang tadi, iblis itu selalu membuat kita tertutup, membentengi kita seperti ini. Jadi kita nggak kelihatan jelas, apa sih yang ada di depan sana. Nah, saat kita di sisi dalam benteng, kita mau melihat nih, dunia luar seperti apa, atau fokus kita di depan seperti apa. Dan dikatakan, Allah yang sanggup menuntukkan benteng-benteng. Kuasa Tuhan itu sanggup merubuhkan benteng-benteng seperti ini. Bentengnya rubuh. Sanggup kuasa Tuhan. Tetapi kita nggak pernah sadarin bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa menghilangkan bentengnya. Serpihan bentengnya nggak bisa lihat. Hilang. Ini adalah misalnya contoh. Iblis kasih kita nih benteng sakit hati. Sakit hatinya mungkin terjadi udah 3 tahun lalu. Dan kita selalu inget-inget terus.
Ingat terus sakit hatinya si dia nih, bikin saya sakit hati. Kita simpen taruh di sini. Aduh, nih papa saya ini dulu itu selalu membuat saya kecewa, ditaruh aja di sini. Aduh, dari kecil nih saya dibilangin nih, saya mah nggak bisa, saya mah orang yang nggak mampu, ditaruh di sini tetap. Padahal kuasa Tuhan udah menghancurkan benteng-benteng ini. Sudah. Tapi benteng-benteng ini tidak bisa dihilangkan. Kita yang bisa menghilangkan semuanya. Aduh, misalnya contoh, suami saya selalu nih kata-katanya kasar sama saya. Diinget-inget terus, tetap ditaruh di sini. Yang Bapak Ibu Saudara lakukan, teman-teman sekalian lakukan, ini dibuang. Dibuang semuanya, rasa sakit hati yang saya iblis buat itu, dibuang, disimpan. Dan bersih kelihatan. Kita bisa fokus apa yang Tuhan mau. Waktu saya dapat ini, saya langsung ngeh, oh iya ya. Cuman bodohnya kita aja gitu loh. Kita mau simpen. Contoh saya bilang tadi, rasa khawatirnya kita. Aduh, masa depan saya seperti apa sih? Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menghancurkan, untuk menerobos, untuk segalanya Tuhan udah kasih kuasa kepada kita. Cuman rasa khawatirnya kita ini udah tahu Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang berjalan di depan kita, yang menyiapkan semuanya. Ini rasa khawatirnya kita nih, ini seperti ini, yang iblis bentengin nih seperti ini. Rasa khawatirnya kita tetap kita pegang terus dari bulan ke bulan. Kelihatan nggak kuasa Tuhannya? Yang kita lihat fokusnya, distraction-nya adalah benteng-benteng ini. Benteng-benteng ketakutan kita, benteng-benteng sakit hatinya kita. Yang kita lakukan harusnya semuanya kita buang aja. Kita buang, contohnya ya, saya buang ke sini. Dan kita lihat, kita jelas fokusnya kita apa, ada di depan. Yang kedua, fokus memberikan waktu yang lebih dan tempat yang lebih luas. Saya kadang-kadang diajak nih sama teman saya, ayo, saya bisa dibilang orang yang alergi sama asuransi, sama multi level, sama forex atau Bitcoin, atau saya orangnya sebetulnya alergi dan nggak terlalu percaya dengan hal itu. Yang saya lakukan kalau teman saya nawarin itu, saya langsung tutup kuping. Saya bilang, kalau dia tetap ganggu saya langsung bilang, sorry, saya nggak pernah invest di bidang itu. Titik. Kalau kamu tawarin saya asuransi kesehatan, saya mau. Tapi saya udah punya. Dan kalau saya ikut, nggak enak ya, saya ikutin aja deh. Waktunya saya jadi kemakan. Waktunya saya jadi diambil sama dia. Dan saya udah pasti saya nggak punya tempat dan saya nggak punya waktu. Saya bilang, kalau saya dalam hati saya lebih senang, saya bilang saya lebih baik main sama istri saya sama anak saya di rumah daripada saya harus ikut kegiatan yang nggak jelas gitu loh. Terus yang ketiga adalah fokus menjauhkan kita dari depresi. Dan ayat ini benar-benar saya bilang ayat yang dahsyat. Kita membuka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan di sini, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang.
Di sini saya lucu juga, saya bilang, "Loh, orang yang lagi letih lesu berbeban berat disuruh pikul kuk, disuruh belajar." Yang saat itu kan yang ide mau cuman nih bebannya diangkat, dilepaskan. Tapi Tuhan kita nggak pernah seperti itu. Kalau kita nanti ya bebannya dilepasin, terus datang lagi beban, dilepasin lagi. Kita nggak pernah belajar. Bagaimana sih caranya? Biarin dulu beban itu ada di kita, biarin. Tetapi kita tetap bisa berjalan lah, bahkan bisa membawa dampak. Dan nanti saya akan minta Angie tampilin tentang cook gambarnya. Cook itu seperti kalau lomba apa namanya, bajak, sorry bukan lomba, lagi bajak sawah itu ada cook yang di sapi itu. Seperti itulah, kalau Tuhan ada di sebelah kita, ini cook-nya, dia yang lead, dia bawa kita kemana. Saya kalau lagi main sepeda, istilah sepeda itu kalau kita namanya, apa namanya, kita pakai time trial gitu ya, kita, ikutin depan kita, misalnya saya suka sepeda itu, teman saya ada di depan saya cuman ikutin ritmenya dia seperti apa. Dia lari misalnya speed-nya 30, saya cuman ikutin, saya lari speed 30 di belakang dia. Dan di belakangnya dia itu lebih ringan, jauh lebih ringan. Kenapa? Kalau kita di belakangnya dia itu, anginnya sudah dibelah sama dia. Orang-orang yang di depan tentang, apa namanya, orang-orang yang, lalu lintas di depan sudah dibelah sama dia, terus sesudah itu kita hanya cuman ikutin. Dia speed-nya berapa ya kita ikutin, semampu kita ikutin. Tapi kalau kita berjalan sendiri, kalau saya lagi main sepeda, berjalan sendiri berat. Kenapa? Anginnya menghadap kita. Dan itu kalau kita ikutin yang di depan kita, dan tentunya yang di depan kita lebih baik daripada kita ya, harus lebih baik kemampuannya. Bersepeda di depan saya itu lebih baik daripada saya. Saya ikutin, dia speed-nya menanjak misalnya 30, ke 33, ke 35. Dan saya cuman goes terus, ikutin aja. Dan itulah Tuhan kita seperti itu. Kemampuannya kita, pace-nya, kecepatannya kita, itu bisa bertambah. Karena Tuhan ada di depan kita cuma hanya ikutin, kita cuma disuruh ikutin. Dan kalau kita ikutin, kita fokus. Kalau saya lagi latihan seperti itu, saya ikutin, saya hanya melihat ban dia di mana posisinya, saya hanya tempelin bannya. Supaya anginnya nggak kena saya. Dan itu bisa bilang saya bisa bersepeda bisa sejam gitu ya, seperti itu dengan speed yang rata-rata 30, dan enteng sekali gitu loh. Kenapa? Ya orang udah semuanya disiapkan, kasarnya seperti contoh presiden deh, iring-iringannya presiden, ya presiden mah tinggal duduk aja di belakang, ya mobilnya yang lain pada ngebelah pusing, ngebelah kemacetan gitu ya. Terus dia hanya di belakang aja. Seperti kita naik mobil tuh ada ridernya, udah disiapkan semuanya. Ya kurang lebih seperti kalau pas saya bilang masa sekarang itu ya seperti itu. Kita melihatnya, gambarannya seperti itu. Dibilang di sini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, kalau kita bilang tadi, kalau kita sudah dipasang kuk sama-sama, kita tinggal ikutin aja. Dan udah dibelah dua lagi bebannya, udah ringan sekali. Dan terkadang kita maunya, "Tuhan lepasin aja bebannya deh, lepasin bebannya." Saya bilang, kalau hari-hari ini, saya tahu hari-hari ini bukanlah hari yang mudah. Saya bilang zaman Covid ini adalah, ya, sesuatu tuh nggak bisa kita prediksi, unpredictable semuanya. Dan saya tuh harus bisa dibilang seperti, tutup mata cap cip cup gitu loh. Yang mana yang harus saya pilih?
Dan semuanya saya pilih ini, nanti akan terjadi ini. Saya pilih ini, akan terjadi. Dan kebanyakan jelek. Semuanya, saya bilang selalu, kita itu nggak bisa memilih badai mana yang akan datang dalam hidup kita. Semua nih, seluruh dunia nih badainya sama. Sekarang COVID udah hampir beres, adalah badai keuangan, badai ekonomi yang terjadi. Saya banyak dengar gitu, teman saya dipecat lah, teman saya perusahaannya kolaps lah, terus si A, si B, si C, nggak bisa bayar lah, bad debt lah. Banyak sekali dengar-dengar hal yang seperti itu. Nah, orang maunya ya udah, dan sebenarnya hal-hal ini adalah yang terjadi sama saya setiap hari. Saya maunya bebannya diangkat aja, udah selesaikan. Tetapi kalau besok saya kena badai lagi, saya nggak tahu bagaimana ya caranya ya menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau saya bisa berjalan sama Tuhan, hook-nya tetap ada, bebannya tetap ada di saya. Tapi saya belajar, saya melihat, bagaimana sih jalannya? Bagaimana sih beban itu menjadi ringan? Bagaimana sih masalah-masalah itu selesai satu demi satu? Saya bilang, saya yakin dan percaya, hal-hal ini terjadi kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian semuanya. Kita kita dalam badai yang sama dan kita nggak bisa pilih. Yang keempat, fokus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita mau buka di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulang ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan itu yang membuat segala sesuatu apa yang kita pengen. Apa yang Tuhan rencanakan itu indah pada waktunya. Saya gambarannya seperti ini. Kalau kita sekarang punya cangkir. Saya nggak ada cangkir di sini ya. Kita punya cangkir. Cangkir itu kecil. Tahu kan cangkir yang biasa kita minum teh atau minum kopi. Cangkir itu kecil. Terus dituangin air. Kita cuma punya cangkir. Padahal Tuhan mungkin punya 1 galon air untuk mengisi cangkirnya kita. Nah, terkadang kita cuma dikasih cangkir sama Tuhan kecil. Tapi kita maunya dapatnya wadahnya besar. Tapi kita nggak bisa pegang wadahnya yang besar. Kita cuma dipercaya sekarang cangkir kecil. Kalau Bapak Ibu ya udah, percaya aja saya bilang. Cangkir yang kecil, pegang aja dulu cangkirnya. Isi secukupnya, airnya penuh kita bisa minum. Indah lagi pada waktunya, Tuhan kasih lagi yang lebih besar. Gelasnya mungkin. Airnya lebih banyak. Kita minumnya lebih banyak juga. Dikasih lagi gelas yang lebih tinggi. Dikasih air lagi, penuh lagi. Dikasih lagi yang lebih besar. Tapi kita harus fokus. Jangan, kasih kecil lah, sorry kita buang aja lah. Kenapa kecil Tuhan? Misalnya yang lagi lagi cari kerjaan, Tuhan gajinya kecil. Udahlah, saya malas lah. Bagaimana caranya Tuhan bisa menjadi bikin besar gajinya? Aduh Tuhan, saya dikasih rumah kecil. Sekarang saya cuma dikasih motor. Waktu saya dulu, saya kalau dikasih barang yang bisa dibilang barang yang nggak begitu bagus, saya bisa bikin menjadi bagus. Saya bisa benerin, pokoknya barangnya jadi bagus. Terus, kalau saya dikasih dulu, misalnya contoh,
penghasilan yang kecil yang saya lakukan ya tetap saya bersyukur, saya tetap memberikan 40-an, pokoknya saya tetap pada jalurnya. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan itu akan bawa kita naik dari yang bawah, naik lagi ke atas sampai yang tinggi. Tapi saat kita di atas sana, saat kita tinggi ya jangan lupain juga Tuhan bahwa itu loh Tuhan yang buat semuanya. Nah saya bilang tadi, Tuhan itu membuat semua sesuatu itu indah pada waktunya. Dia tidak akan pernah datang terlambat. Dia itu tidak akan pernah, aduh lupa ya, si A pengen sesuatu atau si B lagi butuh sesuatu. Tuhan nggak pernah seperti itu. Saya udah ngalamin banyak hal. Saya kadang-kadang selalu sama teman saya ngomong atau sama istri saya bilang, Tuhan itu mah Tuhan nggak pernah iseng. Bukannya Tuhan iseng, ih saya kasih cangkir. Terus aja kamu pakai cangkir minumnya. Nggak mungkin lah kamu naik jadi muk. Pokoknya terus aja pakai cangkir. Kalau kita dikasih cangkir terus, berarti sebetulnya Tuhan itu belum percaya sama kita bahwa sebetulnya kamu bisa loh pakai muk yang lebih besar minumnya. Kita lihat lagi dalam diri kita. Tuhan udah percaya belum sama kita? Bahwa misalnya contoh ada yang, aduh saya mau punya anak nih susah banget nih. Saya udah menikah selama 6 tahun, saya udah menikah selama 8 tahun, 10 tahun. Saya nggak punya anak. Lihat lagi, hubungan kamu sebagai suami istri, benar nggak di hadapan Tuhan? Terus, kamu siap nggak? Kalau saya, mungkin saya bisa, punya anak 3 ya mungkin ya. Kenapa? Saya kalau anak saya nangis, ya pada saat betul sih saat saya mungkin lagi capek, saya kesel gitu ya anak saya nangis tengah malam, tapi saya nikmatin. Sampai hari ini, saya tidur masih dalam satu kamar sama anak-anak saya. Kalau anak saya pindah ke kamar lain, saya langsung kesepian. Dan saya nikmatin, saya enjoy, saya nikmatin aja. Mungkin kita nggak siap, mungkin ya kalau yang belum dikasih anaknya, mungkin ya saya bilang, kita nggak siap sebetulnya. Ini kalau kita dikasih anak kita cuma mengeluh. Saya dikasih mungkin mungkin nanti saya dikasih kecil saya cuma mengeluh. Kalau yang saya lakuin sampai hari ini, apapun yang Tuhan kasih, saya bersyukur. Bahkan terkadang saya nggak berani meminta lebih sama Tuhan. Karena buat saya sudah cukup semuanya, bahkan berlebih semuanya. Kalau kita secara manusia, pasti saya bilang, oh saya kurang ini, saya pengen beli mobil baru, saya pengen punya rumah baru, saya pengen segalanya yang baru, segalanya yang baik gitu. Tapi kalau saya bilang, lihat hari ini, banyak di luar sana yang kekurangan. Saya bersyukur sampai hari ini. Saya masih bisa tidur di rumah, saya punya tangan 2, kaki 2, mata 2, telinga 2, mulut 1. Saya bersyukur. Banyak yang dia nggak punya mata, kakinya cuma 1, tapi dia tetap bisa berdampak loh. Nah, kalau kita fokus, kita akan lihat tuh di depan tuh indah. Tapi pada waktunya Tuhan, saya bilang. Cuman kita setia nggak? Kalau Tuhan itu pasti Tuhan setia. Tuhan tuh pasti menggenapi seluruh janjinya. Yang kelima adalah fokus membuat Anda tetap berjalan ketika Anda ingin menyerah. Saya seringkali, banyak lah, saya pengen nyerah. Saya nggak mau, misalnya tentang saya buka usaha, pas saat masa pandemi, saya bilang, aduh saya pengen nyerah aja deh. Kalau nyerah itu kayak saya bilang tadi, bebannya udah diangkat. Ya udahlah, selesai. Ada kerugian bla bla bla, langsung bayar, terus sudah selesai. Tapi saya berdoa, kok iya, ya kesian ya. Kalau harus ditutup usahanya, terus ada beberapa orang yang nggak bisa kerja, nggak bisa ada pekerjaan. Ya udah, tetap jalanin. Nah, fokus kalau kita lihat, saya percaya bahwa janjinya Tuhan ya dan amin.
Terkadang saya ada masa ketir, saya bilang, "Aduh, pada saat ini nih, tanggal segini nih saya harus lewatin benteng yang begitu besar nih. Saya harus ada kewajiban yang begitu besar, saya harus bayar." Tapi saya ingin selalu percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu yang selalu menyiapkan semuanya. Tuhan itu yang selalu mencukupi kita. Sampai hari ini, COVID ini sudah berlalu setahun. Saya tetap nggak kurangkan apapun. Saya tetap sampai hari ini, saya bisa normal semua hidupnya. Dan saya bilang, Tuhan itu baik banget dalam kehidupan saya. Saya terkadang maksudnya berpikir, wow, banyak orang yang nggak sebaik saya, jauh banget nggak sebaik saya. Tapi Tuhan kasih saya kepercayaan sampai hari ini, saya benar-benar saya bersyukur. Tapi balik lagi, kalau saya lihat feedback, lihat ke belakang gitu ya, saya yang saya tahu ya saya hanya fokus. Saya bilang tadi, Tuhan adalah Tuhan yang selalu penuh dengan kejutan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyiapkan jalan di depan saya. Tuhan yang selalu mencukupi saya. Yang saya fokus hanya perkataan itu. Kalau saya percaya, saya percaya gitu, aduh Tuhan nggak ya, kayaknya saya nggak bakal bisa lewat nih. Terjadilah saya bilang, saya nggak akan bisa lewat. Kalau kita cuman bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kalau saya seperti itu, aduh saya nggak mungkin lah Tuhan, pokoknya saya bisa dapat misalnya IP-nya 4 gitu, atau IP-nya 3,8, 3,9, kayaknya nggak mungkin lah. Ya terjadilah seperti itu. Aduh nggak mungkin deh Tuhan saya, eee, saya punya anak, terjadilah seperti itu. Aduh nggak mungkin ya Tuhan saya bisa dapat pekerjaan, terjadilah seperti itu. Kalau kita cuma tahu, kita percaya, kita jalan aja, kita percaya janjinya Tuhan di depannya. Bahwa Tuhan akan menyiapkan semuanya, Tuhan yang akan mencukupi. Kita lagi cari pekerjaan saat ini. Kita jalan aja, yang kita lakuin apa ya? Kita lamar kemana-mana. Kita kita bawa lamaran kita call, "Eh ada pekerjaan nggak? Saya mau kerja nih. Eh saya bisa kerja nggak di tempat kamu?" Yang saya lakukan, ya itu, hanya seperti itu. Saya percaya deh, seorang bapak nggak akan menelantarkan anak-anaknya lah. Dia yang selalu, saya bilang tadi, kalau anak saya pengen sesuatu, saya udah langsung kepikir, bagaimana cara saya harus mewujudkannya. Nah, kalau kita fokus sama yang saya bilang tadi, perkataannya Tuhan, janji-janjinya Tuhan, saat kita ingin menyerah, bangkit lagi. Kenapa? Tuhan udah ngomong loh bahwa sama seperti Bapak, Ibu, ya saudara dikasih kartu privilege bahwa, nih, kamu itu bisa masuk dengan kartu ini. Kita bawa kartunya, kita tunjukin sama security, nih, saya bawa kartu ini. Langsung disilakan masuk. Harus yakin dan percaya bahwa ini Tuhan sama janjinya Tuhan. Saat kita itu ya pastinya kita nggak akan menyerah kalau kita mau fokus sama janjinya Tuhan. Yang terakhir adalah fokus membuat Anda mencapai tujuan. Dan ayat ini yang saya suka banget. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Dikatakan seperti ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dikatakan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau kita udah, Bapak Ibu semua udah minta belum? Carilah, udah dicari belum? Ketuklah, udah benar belum itu pintu yang kita ketuk? Bukannya kita ketuk tembok. Bisa nggak tembok ini buka? Nggak bisa, kalau ketuk-ketuk pintu, pintu pasti buka. Karena setiap orang, nggak ada pengecualian di sini kata. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat.
Dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman kalian sekalian, kalau lagi dalam kesusahan, kalau gini minta, cari, ketuk, minta tolong, pasti. Di sini kan nggak ada pengecualian, Bang. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Pasti loh, nggak ada yang pengecualian di sini. Cuman terkadang kita udah cari belum? Kita udah minta belum? Kita udah benar ketuk belum pintunya? Atau yang kita ketuk tembok? Atau yang kita ketuk cuman meja? Meja, kalau kita ketuk meja kan berarti apa? Kitanya hanya bergumam sendiri, hanya komplain aja. Kalau ketuk meja kayak komplain. Bisa nggak mejanya dibukain? Nggak bisa. Coba kalau kita ketuk pintu, pasti Tuhan akan bukain pintunya. Setiap pagi bahkan saya bilang, kadang-kadang setiap hari saya menerima, bisa dibilang banyak kesulitan lah, banyak masalah lah. Karena saya bilang hari-hari ini adalah hari yang keras. Saya bisa bilang kalau pagi, Tuhan tolong, tolong saya, tolong kuatin saya, tolong berikan kekuatan kepada saya. Kalau secara manusia, ya stres, capek. Saya mau fokus sama janjinya Tuhan. Tuhan udah bawa sampai hari ini loh, sampai titik ini. Masa Tuhan iseng ya? Masa Tuhan lupa ya? Jalan aja lah dia sampai titik itu. Nanti juga dia jatuh sendiri. Saya bilang orang tua nggak mungkin seperti itu. Dan saya yakin Bapa di surga tidak mungkin seperti itu. Cuman kita percaya nggak? Kita fokus nggak sama Tuhan? Kita tahu nggak janjinya Tuhan dalam hidup kita? Dan kita udah minta belum sih sama Tuhan apa yang kita mau? Terkadang kita cuma bisa komplain, Tuhan saya cuma dapat seperti ini. Kita hanya fokus sama komplainnya kita distract, kita terganggu sama komplain-komplainnya kita sendiri. Aduh capek ya, udah dikasih kerjaan, aduh capek ya, aduh kerjaannya nggak enak ya. Coba, kalau emang benar-benar kerjaannya nggak enak, bosnya nggak enak, terus nggak pernah naik gaji gitu ya, berdoa lagi, minta Tuhan siapin tempat kerja yang baru, atau usaha yang baru, atau bisnis yang baru. Cuman kita udah cari belum? Kita udah ketuk belum? Kita udah minta sama Tuhan belum? Kalau kita saya bilang tadi, Tuhan itu bukan adalah Tuhan yang ribet, Tuhan yang ngerepotin kita. Cuman terkadang aja diri kita yang repot sendiri sebetulnya. Tuhan itu udah siapin semua path-nya, jalannya tuh semua udah siapin. Kamu akan jalan ke sini, ke sini, ke sini. Tuhan udah siapin, cuman kita mau ikut nggak? Kita mau sama-sama nggak sama Tuhan tuh pikul cooknya, atau bebannya kita mau taruh aja, kita nggak ada beban. Dan saya yakin musim ini, saya bilang musim COVID ini pasti akan berlalu. Semua badai itu datang dan pasti akan berlalu. Tinggal waktunya kapan berlalunya. Kalau kita mau percaya sama janjinya Tuhan, bahwa Tuhan yang membawa kita itu adalah Allah yang setia. Kalau kita mau fokus sama apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, dan fokus itu akan membawa berbagai macam keuntungan buat kita. Fokus itu akan membawa kita lebih cepat. Saya bilang tadi di poin ke 2, Tuhan itu akan membawa kita lebih cepat dan effortless. Kenapa? Tuhan udah bukain semuanya. Tuhan udah bersihin semuanya. Kalau kita depresi, kita stres, ingat Tuhan.
Saya yakin percaya bahwa setelah badai ini berlalu, kita akan keluar menjadi pemenang. Kalau kita mau fokus sama janjinya Tuhan. Kalau kita mau fokus bahwa janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak akan pernah datang terlambat. Pernah nggak fajar datangnya terlambat? Nah, mendung nih, tetap ada terang. Setelah mendungnya selesai, tetap ada matahari. Dan itu tidak pernah berbeda seperti itu. Pokoknya tiap hari seperti itu. Ya itulah janjinya Tuhan. Dan semoga firman ini, apa yang saya sampaikan bisa berguna buat Bapak Ibu, buat teman-teman sekalian. Saya sama-sama belajar, saya dapatin hal-hal tentang fokus ini, saya juga sama-sama belajar karena kita ngadepin badai yang sama pada saat ini. Kita mau berdoa, kebaktian online kita telah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, sudah Hamba siapkan, sudah disampaikan semuanya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi pada hari ini ya Tuhan, kalau kita mau fokus sama janji-janji-Mu, kita yakin Tuhan, kami yakin bahwa kita akan lebih berdampak. Semuanya akan menjadi lebih cepat Tuhan. Tuhan juga yang nggak akan membuat kita dalam depresi, dalam stres yang berlebihan. Tuhan juga yang membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan juga yang akan menuntun kita, akan membangunkan kita saat kita ingin menyerah. Dan Tuhan juga yang akan membawa kita fokus pada tujuannya. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang membawa kami sampai hari ini Tuhan, bukan satu kebetulan ya Bapa. Karena Engkau telah menyiapkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk segalanya ya Bapa, biarlah minggu depan Tuhan kami bisa dipertemukan kembali dengan kebaktian online minggu ketiga. Dan minggu-minggu ini Tuhan kami bisa semakin bersyukur ya Bapa, semakin fokus sama Engkau ya Bapa. Marilah kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat, biarlah berkat dari Bapa di surga Tuhan turun atas kita, dan kami percaya bahwa Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga kami ya Bapa. Dan Engkau juga Tuhan yang menuntun kami ya Bapa, Engkau yang membangunkan kami Tuhan. Engkau adalah gembala kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baktian online kita telah selesai, terima kasih dan happy Sunday.